البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Abdul Aziz Al-Rashid rahimahullahu taala. Dari mana nih? Wa yuqaddimuna hadiya Muhammad. Kemarin alamatnya mana? Memang itu ya, betul? Muka surat berapa? 323? 322. Oh di atas, baik. Karena campur dengan alamat daras yang dulu. Tayyib. Wa an Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma qala. Tayyib. Ini disebutkan dalam Jami'ul Usul min ahaditsir Rasul punya Ibnul Athir, nomor yang ke 6233. Beliau mengatakan radhiyallahu anhuma, jama'allahu fi hadzal kitab ilmal awwalina wal akhirin. Di dalam kitab suci ini Al-Qur'an, Allah telah mengumpulkan ilmu generasi terdahulu dan generasi belakangan. Wa ilma ma kana wa ilma ma yakun. Pengetahuan tentang apa yang telah terjadi, yaitu kisah umat-umat terdahulu, dan pengetahuan apa yang akan terjadi berupa kemenangan-kemenangan umat ini, dan juga apa? Kisah-kisah yang akan datang, sampai bahkan kisah di hari kiamat. Wal ilma bil khaliq, dan pengetahuan tentang sang pencipta. Amrihi wa khalqih, tentang apa? Tentang syariatnya dan tentang penciptaan-penciptaan yang dia lakukan. Akhrajahu Ibnu Razin. Intaha. Cuma apa? Memang dalam Jami'ul Usul tidak disebutkan sanadnya, jadi tidak tahu kita. Wa qad sammahu subhanahu wa ta'ala ruha. Allah subhanahu wa ta'ala menamakan Al-Quran ini adalah ruh. Sebagai apa? Sumber kehidupan. Litawaktu fil hayatil haqiqiyati alaih. Karena kehidupan yang hakiki tergantung kepadanya. Karena kehidupan yang hakiki adalah apa? Adalah kehidupan hati. Dan hati itu hidup kalau apa? Dia ikut Al-Quran. Tayyib. Dan ini sudut pandang yang pertama. Sudut pandang yang kedua, sebagaimana dijelaskan Ibnul Qayyim. Yang pertama juga dijelaskan oleh Ibnul Qayyim di dalam apa? Miftah dari Sa'adah. Karena kehidupan yang baik di alam semesta ini, di dunia ini adalah apa? Kalau orangnya ikut Al-Quran. Tapi kalau orangnya tidak ikut Al-Quran, maka kehidupannya akan kacau balau. Walaupun mungkin peradabannya sangat tinggi, walaupun barangkali apa mampu membangun bangunan yang hebat-hebat, duitnya banyak, memiliki kereta yang bagus-bagus seperti orang barat, tetapi apa? Kehidupannya adalah tidak berbeza dengan kehidupan binatang. Betul-betul apa? Kualiti rendah kehidupannya itu. Menunjukkan apa? Al-Qur'an itu untuk apa? Kehidupan batin dan juga untuk kehidupan zahir. Dan juga apa? Kalau betul-betul Al-Quran itu ditinggalkan sama sekali, maka akan timbul berbagai macam kerusakan di alam semesta ini, kehidupan di alam semesta. Maka memang dia adalah sumber kehidupan yang hakiki, kalamullah ini. Wa nuran, Allah menamakan Al-Quran itu nur. Litawakku fil hidayati alaih, karena hidayah tergantung kepadanya. Allah Ta'ala wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina. Dan seperti itulah kami wahyukan kepadamu ruh dari urusan syariat kami. Ma kunta tadri mal kitabu walal iman. Dulu engkau tidak tahu apa itu Alkitab dan apa itu iman. Walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasya'u min ibadina. Tetapi kami jadikan Al-Quran itu sebagai cahaya, yang dengan itu kami membimbing orang yang kami kehendaki dari para hamba kami. Wa innaka la tahdi ila siratim mustaqim. Dan sungguh engkau benar-benar membimbing kepada jalan yang lurus. Tayyib. Di dalam ayat ini ada apa? Ada dua jenis hidayah disebutkan. Nahdi bihi man nasya, ini adalah hidayah taufik, hanya untuk orang yang Allah kehendaki. Wa innaka la tahdi ila siratim mustaqim adalah apa? Hidayah itu ad-dalalah wal bayan. Rasulullah membimbing.
Walaupun hidayah hati itu di tangan Allah. Jadi dalam ayat ini sekaligus ada pembahasan tentang dua jenis hidayah. Wa qal qul huwa lil ladzina amanu hudaw wa shifa. Katakan kepada mereka, Al-Qur'an itu bagi orang-orang yang beriman adalah petunjuk dan obat. Adapun bagi orang kafir adalah kebutaan. Wa qal wa makhtalaftum fihi min syai'in fahukmuhu ilallah. Perkara apapun yang kalian perselisihkan, maka hukumnya itu diserahkan pada Allah. Yaitu cari jawabannya di dalam Al-Quran. Niscaya ada hidayah di situ, ada bimbingan, keputusan di situ. Baik. Wa qal fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul. Kalau kalian berselisih pendapat di dalam suatu permasalahan, maka kembalikan itu kepada Allah dan Rasul. Yaitu kembalikan kepada kalamnya dan sabda Rasulnya dan sunnah Rasulnya. Waraddu ilaih, kembali kepadanya adalah, bukan membantah tapi kembali kepadanya adalah huwa ar-raddu ila kitabih, kembali kepada kitab sucinya. Waraddu ila rasul huwa ar-raddu ilaihi fi hayatih, kembali kepada Rasul adalah kembali kepada Nabi Muhammad SAW ketika beliau masih hidup. Waruju'u ila sunnatihi ba'da wafatih, dan rujuk kepada sunnah beliau setelah beliau meninggal. Hadza ma'nahu bi ijma'il mufassirin. Inilah makna ayat tadi dengan kesepakatan para ahli tafsir. Fayajibur ruju'u ila kitabillahi wa sunnati rasulih. Maka wajib untuk kita kembali kepada kitabullah dan sunnah rasulnya. Wala yajuzul udulu anha, dan tidak boleh kita udul, yaitu berpaling darinya. Berpaling atau menyimpang darinya. Wala mu'aradatuha, kita tidak boleh untuk menentangnya. Wala al-i'tiradu 'alaiha, dan tidak boleh pula kita membantahnya. Fa fiha ghayatul bughyah, di dalamnya tadi ada puncak dari bughyah, yaitu tujuan. Bughyah yaitu keinginan, tujuan, matlamat. Puncak yang kita inginkan ada di situ. Wa faslun niza', dan untuk memutuskan perselisihan, ada keputusan di situ, sehingga orang berhenti bicara kalau sudah didatangkan dalil. Ini kalau orangnya memang taat pada dalil. Qala ta'ala awalam yakfihim anna anzalna 'alaikal kitaba yutla 'alaihim. Apakah tidak cukup bahwasanya kami menurunkan kepadamu Alkitab yang dibacakan kepada mereka? Harusnya cukup itu. Tidak perlu orang membuat undang-undang yang baru, mengikuti kitab-kitab yang lain dan seterusnya. Cukup undang-undang yang dibuat oleh sang penguasa alam semesta. Adapun kalau undang-undang duniawi, untuk perkara duniawi, boleh orang membuat kelengkapannya seperti traffic light atau jalan putih. Kalau garis 2 berarti tidak boleh melewati, tidak boleh memotong. Nah, itu boleh. Karena itu bagian dari yang ma'ruf yang kita diwajibkan taat kepada pemerintah. Tayyib. Qauluhu wa yuqaddimuna huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan ahlu sunnah wa jamaah lebih mendahulukan petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya kitab ini saja dan pembahasan daras-daras ini sudah cukup untuk membantah orang-orang yang sedang banyak bicara di hari-hari ini itu. Jelas bagaimana Al-Quran bicara dan bagaimana sunnah Rasulnya menjelaskan tentang masalah ini. Tak perlu letih-letih, ulama ini bilang ini, ulama itu bilang itu. Al-Quran dan sunnah bilang apa? Selesai. Tayyib ila akhirih. Yuqaddimuna syar'ahu wa dinah. Mendahulukan syariatnya dan agamanya. Fadinuhu akmalul adyan alal itlaq. Maka agamanya adalah agama yang paling sempurna secara mutlak. Wa syari'atuhu afdalus syara'i. Dan syariat beliau adalah syariat yang paling utama. Famanidda'a anna huda ghairi Muhammadin afdalu min hadiyih. Kalau hadiyu harusnya yang depan adalah juga hadiyu ya, hadiah. Tapi di sini tempat anak memang tanpa titik tempat kita ini. Maka barang siapa menyatakan bahwasanya petunjuk atau jalan selain Muhammad SAW itu lebih utama daripada jalan beliau, awidda'a ghinahu anir risalah, atau dia menyatakan dirinya tidak perlu kepada risalah, bimukasyafah, karena dia sudah mampu menjingkap tabir alam gaib, au mukhatabah, atau karena dia sendiri sudah langsung bicara dengan Allah kayaknya, au ismah, karena dirinya sendiri terpelihara dari kesalahan. Sawaun idda'a dzalika li nafsihi aw li ghairihi,
sama saja dia menyatakan itu untuk dirinya sendiri atau untuk yang orang lain, fahuwa min adallin nas, maka dia termasuk orang yang paling sesat. Bal man i'taqada annahu yajuzu lahu ay yakhruja an ta'atir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan barang siapa meyakini bahwasanya boleh bagi dia untuk keluar dari ketaatan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam wa tasdiqihi, dan keluar dari pembenaran pada Rasul, yaitu enggak perlu ikut-ikutan Rasul dan taat pada Rasul, fi syai'in min umurihil batinah wadh-dhahirah, dalam urusan dia lahir dan batin, fa innahu yajibu ayyustatab, maka dia harus dituntut bertaubat. Fa in taba wa illa qutil, kalau dia bertobat maka tobatnya diterima, dan itu yang kita inginkan. Kalau dia tidak mau bertobat maka dia harus dihukum bunuh. Nah, pemerintah bertanggung jawab ini. Nah, tinggal pemerintah nanti di hari kiamat akan ditanya, berapa banyak orang yang harusnya dituntut taubat, kamu nggak ambil kisah. Berapa banyak orang yang harusnya dipenggal lehernya, ternyata kamu diamkan saja. Entah berapa juta case itu didiamkan. Jadi rugi orang yang berlomba-lomba cari kerusi, itu rugi. Nadamah, kata Rasulullah, khizyun wa nadamah yaumal qiyamah, akan menjadi kehinaan dan penyesalan di hari kiamat. Di dunia pun banyak orang yang mencaci maki, melaknat dia. Karena apa? Memang lawan politik dan orang yang tidak puas itu akan apa? Akan benci. Jadi rugi. Orang yang berlomba-lomba cari kerusi, ujung-ujungnya adalah apa? Dia harus siap-siap mempersiapkan tempat kerusi dia di neraka. Naudzubillah. Kalau tidak adil. Kalaupun adil, dia menyesal kalau dia memimpin satu orang, apalagi memimpin 70 juta atau 200 juta atau entah berapa orang itu. Betul-betul penyesalan yang tidak sebanding dengan gaji yang dia dapatkan selama ini. Itu pun kalau gajinya halal. Kalau sebagiannya nggak halal, itu penyesalan lain lagi nanti. Betul-betul kerugian di atas kerugian. Kainan mankan, siapapun dia akan apa? Maka dia harus dibunuh kalau dia menganggap boleh keluar dari syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tayyib. Maka apa? Orang yang banyak mendakwahkan untuk apa? Mendakwahkan Islam dan mengajar dan apa itu menyatakan kita akan membangun negara Islam, tapi ternyata prakteknya seperti ini, maka dia juga akan terkena hukum ini, yaitu apa? Yusuf Qaradawi, pemimpin besar Ikhwanul Muslimin, yang dia sendiri mengatakan boleh seseorang itu memilih agama apapun, itu terserah dia. Anak saya pun saya bebaskan, terserah. Nah, sudah dia siap untuk apa? Terkena hukum ini, menganggap bolehnya seseorang itu keluar dari ketaatan pada Rasul. Naudzubillah. Tayyib. Makanya Syekh Yahya hafizahullah taala beliau menyatakan bahwasanya Thariq Suwaidan, Yusuf Al-Qaradawi, demikian pula si Amr Khalid, mereka adalah munafikun. Menyatakan apa itu? Mendakwahkan Islam dan mendakwahkan dibentuknya negara Islam, tapi ternyata apa? Tidak lebih daripada pendukung para pendeta. Nah, itu yang dikatakan Ikhwanul Muslimin sebagai apa? Sebagai apa itu istilahnya, partai Islam dan sebagainya. Ini pemimpin kalian seperti itu. Tayyib, wa dzakara dzalika Syekhul Islam Taqiyuddin fi Kitabihil Furqan. Ini disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab Al-Furqan, yaitu muka surat ke-8 sampai ke-9. Setelah jadi wali, yaitu menyatakan diri sebagai wali, menyatakan apa? Boleh membuat syariat sendiri. Wa kadzalika man za'ama anna syari'ata qasirah. Demikian pula orang yang menyatakan bahwasanya syariat ini terlalu pendek, terlalu terbatas, tidak membahas ini, tidak mencakup masalah itu. Wa annaha la tusayiru zaman, dan bahwasanya syariat ini tidak sejalan dengan zaman. Dianggap apa? Sudah ketinggalan zaman. Itu adalah syariat di zaman unta, sementara sekarang kita adalah di zaman Mazda dan seterusnya gayanya. Pada ujung-ujungnya kalian akan masuk kemana? Masuk ke alam baka, pening amat. Tayyib. Wa annahu yasuhu lahu Sanun nazm, dan bahwasanya menyatakan dirinya itu boleh untuk apa? Untuk mensunnahkan, yaitu membuat nazm, yaitu apa? Peraturan. Wa ta'limat, dan bimbingan-bimbingan, yaitu apa? Pengajaran-pengajaran likulli zaman bima yunasibuh, untuk setiap zaman sesuai dengan syariat atau dengan undang-undang yang sesuai dengan zaman. Bukan apa? Zaman diharuskan taat kepada syariat, tapi syariat yang harus disesuaikan dengan zaman. Nah, sekarang zamannya zaman apa itu? Laki-laki boleh apa? Boleh kawin dengan laki-laki, walaupun nanti nggak punya anak, nanti boleh apa? Adopsi anak. Nah, bahkan apa? Laki-laki boleh main dengan apa? Dengan angsa, perempuan boleh main dengan anjing yang terlatih. Ini zaman apa semacam ini? Apakah layak zaman yang seperti itu sebagai apa? Tolak ukur kebenaran?
Harusnya pemerintah tegas, orang macam itu hukumnya adalah bunuh, karena ini adalah kesepakatan ulama. Tapi apa? Semakin banyak kebatilan didiamkan, maka semakin banyak dosa yang akan dipertanyakan di hari kiamat. Na'udzubillah. Bukan hanya ditanya tentang diri sendiri, ditanya tentang apa? Ratusan juta barangkali atau puluhan juta orang yang dia pimpin, dosanya masing-masing dari awal sampai akhir. Ini rugi jadi pemerintah itu. Na'udzubillah. Pemerintah yang semacam itu. Maka rugi orang-orang yang berlomba-lomba merebut kursi, sementara ini akan jadi penyesalan di hari kiamat. Tayyib. Au za'ama anna an-nadhma al-afranjiyah ahsan minan nizami syariah. Atau menyatakan bahwasanya undang-undang Perancis atau model Perancis itu, ataupun British, ataupun Belanda, ataupun yang lain-lain, ataupun Amerika dan seterusnya, itu lebih baik daripada peraturan syariat, daripada peraturan pencipta alam semesta. Ini sebenarnya tidak masuk akal. Bagaimana mereka mampu lebih baik daripada Allah Ta'ala sebagai pencipta alam semesta? Au nahwa dzalik, atau yang persangkaan yang semacam itu, minal aqwal, dari ucapan-ucapan, fahuwa zindiq, maka orang ini adalah zindiq, munafik i'tiqadi. Tayyib, ilahuna wallahu a'lam.